Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Putri Alam Dijayanti dengan NBI 141-200137 dari Ekonomi Teknik kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang telah diberikan. Soal yang pertama, seseorang meminjam kepada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Dari soal tersebut dapat digambarkan cash flow-nya sebagai berikut. Untuk P-nya, pinjaman di tahun ke-0-nya 7.500.000. Untuk I-nya atau tingkat suku bunganya 8% untuk 3 tahun. Maksud saya untuk per tahun, diketahuinya P 7.500.000, I-nya 8% per tahun, N-nya selama 3 tahun atau 3 periode, dicarinya F untuk N. Dapat mencari dengan rumus SPCAF dengan F per P 1 plus I pangkat N. F-nya sama dengan 7.500.000 dalam kurung 1 plus 0,8 pangkat 3, yaitu 7.500.000 dikali 1,259712, hasilnya 9.447.840 rupiah. Jadi yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga yaitu 9.447 sekian. Untuk soal yang kedua, sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam 1 juta, maka hitunglah yang pertama cicilan yang harus dibayarkan per bulan, B-nya tingkat suku bunga per bulan, C tingkat suku bunga nominal per tahun, dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Dari soal tersebut dapat digambarkan cash flow-nya sebagai berikut. P-nya 1 juta, tingkat suku bunganya dicari, annual-nya dicari. Diketahui P-nya 1 juta, N-nya 12 bulan. Penyelesaiannya untuk mencari cicilan pokok, menghitungnya jumlah pinjaman per waktu pinjaman. Jumlah pinjamannya 1 juta, waktu pinjamannya 12 bulan, maka hasilnya 83.333 sekian. Jadi yang harus dibayarkan yaitu 83.300 sekian. B, tingkat suku bunga per bulan. Diketahuinya P-nya 1 juta, annual-nya yang telah diketahui tadi 83.300 sekian, N-nya selama 12 bulan. Ditanyanya I, penyelesaian P sama dengan A, P per A, I, N. P-nya 1 juta, A-nya 83.300 sekian, P per A, I, N-nya 12 bulan. Kemudian dijadikan seperti ini, P per A, I 12 sama dengan 83.300 sekian per 1 juta. Hasilnya 0,083 sekian. Jadi I-nya 0,5 per bulan yang harus dibayarkan untuk tingkat suku bunga per bulan. Kemudian untuk yang C, tingkat suku bunga nominal per tahun. Diketahui I-nya 0,5%, M-nya selama 12 bulan, R-nya I dikali M. I-nya 0,5% dan M-nya 12 bulan, yaitu 6% per tahun untuk tingkat suku bunga nominal per tahun. Tingkat suku bunga efektif per tahun, I sama dengan 0,5 per bulan, dan 1 tahun itu selama 12 bulan, jadi 0,5% dikali 12 bulan, yaitu 6% per tahun. Untuk tingkat suku bunga efektif per tahunnya, yaitu 1 plus 0,0005 dipangkatkan 12 dikurangi 1 menjadi 6,1% per tahun untuk tingkat suku bunga efektif per tahun. Kemudian nomor 3, perbandingan ongkos biaya
mesin A dan mesin B. Untuk ongkos atau biaya awal untuk mesin A 45, mesin B 29. Ongkos atau biaya tahunan mesin A 8, mesin B 9. Turunan mesin tiap tahun, maksud saya tiap 2 tahun, mesin A tidak ada, mesin B 2, turunan mesin 3 tiap 3 tahun, mesin A 2,5, mesin B tidak ada, nilai sisa untuk mesin A 5, mesin B 3, umur mesin A 12, dan mesin B 6. Bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat bunga 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai NPV atau net present value dari nilai A, metode nilai sekarang atau present worth, B, metode nilai seragam atau annual worth. Dari soal atau tabel tersebut dapat digambarkan cash flow-nya sebagai berikut. F-nya tingkat suku bunga, maksud saya F-nya ongkos awal atau biaya awalnya min 45, annual-nya atau ongkos biaya tahunan 80 juta, maksud saya 8 juta, P-nya atau nilai sisa 5 juta, kemudian minus 2.500.000 ini yaitu turunan mesin per 3 tahun. Untuk mesin A, ongkos biaya awal min 45 juta, biaya tahunannya min 8 juta, P per A 15% dikali 12 sama dengan min 8 juta dikali 5,4206. Kemudian didapatkan min 43.364.800 rupiah. Untuk turunan mesin tiap 2 tahun tidak ada. Turunan mesin tiap 3 tahun yaitu min 2.500.000, P per F 15% 3. Min 2.500.000 dikali 0,6575 yang dapat dicari di tabel tingkat suku bunga, kemudian hasilnya min 1.643.750. Nilai sisanya 5 juta, P per F 15% 12. 5 juta dikali 0,1869 yang dapat dicari di tabel tingkat suku bunga. Hasilnya 934.500. Untuk present worth, mesin A didapatkan min 89.074.500 rupiah. Untuk mesin B, cash flow-nya dapat digambarkan seperti ini. Untuk biaya awal min 29 juta, annual-nya atau biaya tambah tahunannya 9 juta, kemudian nilai sisanya 3 juta. Untuk min 2 juta ini yaitu turunan mesin. Ongkos biaya awalnya min 29 juta, biaya tahunannya min 9 juta, P per A 15% 12, min 9 juta dikali 3,7845 yang dapat dicari di tabel tingkat suku bunga. Kemudian dapat dihasilkan menjadi min 34.060.500. Turunan mesin tiap 2 tahunnya min 2 juta, P per F 15% 2. Min 2 juta dikali 0,7561 dan dihasilkan min 1.512.200 rupiah. Turunan mesin tiap 3 tahunnya tidak ada. Nilai sisanya 3 juta, P per F 15% 6. 3 juta 0,4323 yang dapat dicari di tabel tingkat suku bunga. Hasilnya yaitu 1.296.900 rupiah. Untuk present worth mesin B yaitu min 20.132.250 rupiah. Kemudian metode annual worth untuk mesin A. Ongkos biaya awalnya min 45 juta, A per P 15% 12. Min 45 juta dikali 0,1845, kemudian dihasilkan min 8 juta 302.500 rupiah.
Biaya tahunannya min 8 juta, turunan mesin tiap 3 tahun yaitu min 2.500.000 A per F 15% 3. Min 2.500.000 dikali 0,2879 lalu dihasilkan min 19.750. Untuk nilai sisanya 5 juta A per F 15% 12. 5 juta dikali 0,0345 yaitu 172.500. Untuk annual worth-nya untuk mesin A yaitu min 16.846.750 rupiah. Untuk mesin B ongkos biaya awalnya yaitu min 29 juta A per P 15% 6 min 29 juta dikali 0,2942 dihasilkan yaitu 07.661.800 rupiah. Untuk biaya tahunannya min 9 juta, turunan mesin tiap 2 tahun min 2 juta A per F 15% 2 sama dengan min 2 juta dikali 0,4651 hasilnya min 930.200 rupiah. Nilai sisanya yaitu 3 juta A per F 15% 12. 3 juta dikali 0,1142 dihasilkan 342. Untuk annual mesin B-nya 749.606 rupiah. Suatu investasi dengan modal awal atau initial investment sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti pada tabel di bawah. Untuk tahun pertama, cash flow-nya 250 juta, kumulatif cash flow-nya 250 juta. Untuk periode 2 atau tahun kedua, cash flow-nya 200 juta, kumulatif cash flow-nya 450 juta. Kemudian untuk periode 3 atau tahun ketiga, cash flow-nya 150 juta rupiah. Kumulatif cash flow-nya 600 juta rupiah. Untuk periode keempat atau tahun keempat, cash flow-nya 100 juta rupiah, kumulatif cash flow-nya 700 juta rupiah dengan modal sebesar 500 juta. Diketahui N-nya 2, A-nya 500 juta, B-nya 450 juta, C-nya 600 juta rupiah pada tahun ketiga. Jawab atau penyelesaiannya N plus A min B per C min B kali 1 tahun sama dengan 2 plus 500 juta min 450 juta per 600 juta min 450 juta dikali 1 tahun. 2 juta plus 50 juta rupiah per 150 juta dikali 1 tahun sama dengan 2 plus 5 per 15 dikali 1 tahun. Dihasilkan 2 per 1 per 3 tahun, yaitu 2 tahun sepertiga dikali 12 bulan. Dihasilkan 2 tahun 4 bulan. Kesimpulannya jadi payback periode adalah 2 tahun 4 bulan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.